aktris Indonesia dengan image horor yang sangat kuat. Saking horornya, ia bahkan sampai mendapatkan predikat Ratu Horor Indonesia. Dan inilah kisah hidup Susana. Assalamualaikum, hai. Thank you matur suwun udah klik video ini. Saya Bre Ahmad dan selamat datang di Alkisah. Dan kali ini kita akan membahas tentang kehidupan sampai kematian sang ratu horor Indonesia, Susana. So nggak usah banyak ribet, let's go sat. Kalau ngomongin film horor, sudah pasti nama Susana sangat melekat di pikiran masyarakat Indonesia. Karena ya memang akting yang sangat bagus, karakter yang sangat kuat menjadikan ia sangat bersinar di kancah perfilman horor pada masanya. Dan tentunya selain karakter horornya yang sangat kuat, orang-orang juga banyak yang membicarakan tentang kehidupan pribadinya. Lebih-lebih pada saat Susana meninggal pada tahun 2008 kemarin, di mana kematiannya menyiratkan banyak tanda tanya. Jadi pada saat kematian Susana, beredar kabar bahwa keluarga besar tidak ada yang tahu bahwa Susana telah meninggal. Bahkan Kiki Maria, anak dari Susana sendiri, tidak mengetahui kalau ibunya meninggal. Ia mengetahui ibunya meninggal bahkan dari berita di televisi. Tidak hanya anaknya, tapi keluarga besar dari mantan suami Susana juga tidak mendapatkan kabar atas kematian Susana. Cliff Sangra, suami Susana saat itu, bilang bahwa ini memang kehendak Susana sebelum ia meninggal. Ia mewasiatkan kepada suaminya agar nanti kalau ia meninggal itu tidak usah disebarluaskan beritanya, tidak usah pakai acara pemakaman yang besar sampai banyak orang. Itu permintaan Susana, kata Cliff Sangra. Namun demikian, walaupun Cliff ngeklaim bahwa itu adalah permintaan dari Susana sebelum ia meninggal, Kiki Maria sebagai anak Susana merasa janggal karena tidak ada bukti otentik, tidak ada bukti tertulis bahwa Susana pernah mewasiatkan hal tersebut kepada Cliff Sangra. Jadi berita ini sempat menjadi kejanggalan, tidak hanya di keluarga tapi juga di masyarakat. Orang-orang banyak membicarakan tentang kematian Susana. Apakah kematian Susana ini wajar? Jadi pada saat kematian Susana, yang tahu kalau Susana itu sudah meninggal hanya Cliff Sangra sebagai suami. Dan ia menguburkan Susana hanya dengan RT setempat dan pemuka agama di daerahnya. Namun setelah pemakaman pun ada yang aneh dari sikap Cliff, karena Cliff seolah-olah menutup diri. Bahkan sejak kematian Susana, Cliff menutup pintu rumah rapat-rapat. Sampai-sampai ia mematikan semua lampu rumahnya. Jadi orang-orang yang lewat melihat rumahnya terkesan angker dan gelap, karena memang Cliff tidak menyalakan lampu rumah sama sekali. Bahkan pada saat misa kematian yang diadakan di rumah saudara Susana, Cliff tidak hadir, dan Cliff di rumah menutup diri, masih dengan lampu yang tertutup. Dan katanya kematian Susana ini kematian yang mendadak. Walaupun setelah itu, menurut dokter, kematian Susana memang murni karena diabetes yang dideritanya. Dan ini setelah beberapa waktu kematian Susana berlalu, kejadian-kejadian aneh, kejadian-kejadian janggal di rumah Susana mulai terjadi. Pertama, Cliff Sangra pernah melihat penampakan Susana di pintu depan rumah mereka. Ia berdiri di depan pintu memakai baju coklat sambil melambaikan tangan kepada Cliff, seolah-olah ia mengucapkan selamat tinggal. Selanjutnya, Cliff juga pernah mendapati bahwa suatu malam ia mendengar Susana memanggil-manggil namanya. Setelah Cliff keluar kamar dan membuka pintu kamar, ia mendapati Susana sedang menonton TV sambil ngedumel. Biasalah, ibu kalau nonton TV suka
itu kalau ada adegan yang ngegemesin kan. Dan setelah itu Cliff pun masuk kamar lagi sampai ia sadar bahwa istrinya sudah meninggal. Dan tadi itu siapa? Dan tidak cuma itu, Cliff Sangkra juga pernah melihat ada satu benda kecil bulat runcing berwarna merah yang sering mengelilingi rumahnya. Benda itu bersinar dan terbang mengelilingi rumahnya. Dan hal itu juga dibenarkan oleh Mbak Bejo, seorang mediator dari tim Mr. Tukul Jalan-Jalan yang pada saat itu melakukan liputan di rumah Cliff Sangkra. Dan Cliff juga pernah melihat penampakan Susana di tempat ia biasa bermeditasi. Karena semasa hidupnya memang Susana mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang unik. Salah satunya ia suka bermeditasi. Ia meditasi dalam sehari bisa sampai 3 hingga 4 jam. Dan itu masih beberapa keanehan atau kejanggalan-kejanggalan yang diceritakan oleh Cliff Sangkra. Masih banyak sebenarnya kayak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Tapi ini aja deh, nanti kebanyakan. Dan ini kan aku sebutkan beberapa kebiasaan Susana semasa hidup. Kalau tadi sudah aku sebutkan bahwa Susana suka bermeditasi sehari 3 sampai 4 jam. Cukup lama ya. Salah satu yang mungkin sudah terkenal dan banyak orang tahu adalah Susana mempunyai kebiasaan ia suka makan bunga melati segar. Ia sih ngeklaim bahwa dengan makan bunga melati itu bisa memberikan aura kecantikan, membuat kulit lebih putih, lebih mulus. Tapi kita sebagai orang yang menonton film-filmnya, karakter-karakter horornya, ya tentu saja bunga melati harus dong dikaitkan dengan kisah-kisah horor, harus dong dikaitkan dengan kisah-kisah yang mistis. Apalagi memang bunga melati sangat identik dengan karakter-karakter horornya. Dan kata Cliff Sangkra, Susana sangat menyukai ular. Bukan hanya sekedar menyukai, Susana bahkan sempat atau sering terlihat menciumi ular, memeluk-meluk ular, menggendong-gendong ular. Yang mana kita juga tahu bahwa di beberapa scene di filmnya Susana juga sering berakting dengan menggunakan ular. Dan katanya Susana juga sering melakukan puasa. Jadi puasa yang dilakukan Susana ini adalah puasa kejawen seperti ngerawat, ngebleng, dan mungkin ada puasa-puasa yang lainnya. Jadi salah satunya adalah puasa ngebleng. Puasa ngebleng ini adalah dalam 24 jam tidak keluar rumah, di kamar, bersemedi, dan ia kayaknya hanya makan nasi putih dan minum air putih doang gitu. Tapi memang sih ya, kalau kita ngomongin satu nama ini, aktris Indonesia yang satu ini, Susana, memang sangat lekat sekali image horornya. Yaitu tadi sampai-sampai ia dijuluki sebagai Ratu Horor Indonesia. Tapi sebenarnya bahkan debutnya di dunia perfilman itu malah bukan film horor loh, kayak. Jadi gini, kita kilas balik di awal-awal Susana merintis karirnya. Sebelum kita membahas ke karir dan membahas sedikit cerita di hidupnya, kita kenalan dulu. Namanya dulu deh. Jadi nama asli Susana, nama lengkap Susana adalah Susana Martha Frederica van Osch. Cakep sekali namanya. Ia lahir pada tanggal 13 Oktober 1942 dan meninggal tanggal 15 Oktober 2008. Di awal karirnya, ia sempat memenangkan kontes 3 darah. Dan setelah itu, ia juga memainkan sebuah peran dalam film berjudul Asrama Darah tahun 1950. Dan salah satu judul film yang melekat di hati masyarakat, salah satunya adalah Beranak Dalam Kubur yang dirilis tahun 1971. Dan film tersebut sempat di-remake kembali pada tahun 2018 kemarin dan diperankan oleh Luna Maya berjudul
bernafas dalam kubur. Susana menikah dengan Diki Suprapto tahun 1959 dan akhirnya mereka berpisah pada tahun 1974. Bukan Cliff Sangra, bukan. Cliff Sangra adalah suami kedua Susana. Dari pernikahan dengan Diki Suprapto, Susana mendapatkan 2 orang anak. Yang pertama, laki-laki bernama Ari Adrianus, dan yang kedua Kiki Maria yang saya sebutkan tadi. Ari Adrianus meninggal pada saat ia di usia muda, sedangkan Kiki Amalia sempat mengikuti jejak ibunya, yaitu terjun di dunia akting. Dan setelah berpisah dengan Diki Suprapto, Susana akhirnya cinlok sama Cliff Sangra yang pada saat itu sering menjadi lawan mainnya di beberapa film yang ia bintangi. Dari main film akhirnya kiku-kiku. Sejak awal pernikahannya dengan Cliff Sangra, anak Susana yang bernama Kiki Maria ini memang tidak terlalu suka dengan ayah tirinya tersebut. Kiki Maria ya merasa nggak cocok, ya nggak cocok aja kali ya. Tapi pada saat itu Susana yang juga mengetahui bahwa anaknya tidak menjalin hubungan yang baik dengan suaminya, Susana hanya bisa menjadi jembatan dan jalan tengah. Ia harus seimbang antara dengan suaminya dan juga dengan anaknya. Namun pada tahun 2003, Kiki Maria melaporkan Cliff Sangra atas tuduhan penembakan terhadap suaminya, yaitu Abriharso Priyanto Boyho. Kasus penembakan itu kabarnya dipicu oleh kabar dari 3 asisten rumah tangga Susana yang pada saat itu katanya disuruh Cliff untuk membunuh Susana demi mendapatkan harta warisan. Dan kabarnya Cliff juga menyewa seorang pembunuh bayaran yang ia bayar sejumlah 50 juta untuk membunuh Susana. Namun selain Cliff yang didakwa dengan percobaan penembakan kepada Abriarso sendiri juga mendapat tuduhan karena menganiaya Cliff. Tapi dari hasil sidang, Cliff dijatuhi hukuman selama 4 bulan penjara, sedangkan Abriarso bebas karena tidak terbukti menganiaya Cliff Sangra. Dan hingga saat ini setelah Susana sudah meninggal dunia, kabarnya Cliff sudah mempunyai istri baru yang bernama Nana. Dan ini tambahan lagi ya gengs, ini adalah satu dari beberapa kejanggalan yang terjadi di rumah Susana setelah ia meninggal. Katanya Cliff dan Nana sering mendengar tembok kamar Susana yang dulu ia tempati pada saat Susana sakit, sering terdengar suara ketukan. Jadi dulu pada saat Susana masih hidup, saat Susana sakit, Cliff meminta untuk pisah kamar. Susana menempati kamar yang sebelah depan, sedangkan Cliff menempati kamar yang belakang. Dan nanti kalau ada apa-apa, Susana diminta untuk mengetuk-ngetuk tembok sebagai tanda bahwa ia membutuhkan sesuatu, dan Cliff akan datang untuk memberinya sesuatu tersebut, entah itu makan, minum, atau obat. Dan setelah Susana meninggal dan Cliff mempunyai istri baru, suara ketukan tembok masih sering terdengar. Bahkan bukan cuma Cliff yang mendengar, Nana istrinya Cliff pun sering mendengar ketukan-ketukan dari tembok kamar Susana. Namun Nana tidak pernah melihat penampakan secara langsung. Nah, itu cerita kita kali ini gengs. Semoga kalian terhibur. Semoga kalian menikmati cerita ini sambil gelundang-gelundung, ataupun sambil nyapu, ataupun sambil rasan-rasan tonggo. Dan kisah ini saya rangkum dari beberapa sumber, salah satunya dari Wikipedia dan website lainnya, atau mungkin dari beberapa YouTuber senior. Jadi benar dan salahnya dalam kisah tersebut kita tidak bisa ngejudge dari ego kita masing-masing, entah itu dari Susana ataupun dari Cliff Sangra. Semua kebenaran hanya Tuhanlah yang mengetahui. So, akhir kata Bre Ahmad undur pamit. Wassalamualaikum, bye.